Halo, selamat datang kembali di channel aku, Rauraif. My name is Nurul Hidayati. Pada video kali ini, aku mau bongkar-bongkar buku lama dan e-book haul atau book haul tapi berbentuk e-book. Oke, langsung saja ke buku-bukunya. Buku apa saja yang dulu pernah aku punya? Segini, bukunya udah lama banget. Ini tuh ada buku yang sedari SD, ada juga buku waktu SMP. Nah, kenapa sih aku kok mau bongkar-bongkar buku lama? Karena pada saat quarantine day ini atau pada saat pandemi COVID-19, buku-buku aku tidak ada yang aku bawa ke rumah, alias semuanya ada di kosan. Sedangkan jarak dari rumah aku ke kosan itu lumayan, dari Jember ke Pasuruan. Maksudnya dari rumah Pasuruan ke Jember itu lumayan, dan untuk menghindari penyebaran COVID-19 maka buku-buku aku lupa saya bawa. Waktu itu kuliah online selama 2 minggu ternyata diperpanjang sampai 30 April, dan nggak tahu lagi sampai kapan kiranya ini akan diperpanjang lagi. Semoga lekas membaik Indonesiaku. Oke ya, dari buku ini Singgasana Raja yang Bergoyang. Buku ini aku dapatkan waktu kelas 3 SD. Waktu itu dapat dari perpustakaan keliling yang disponsori oleh Sampurna. Buku ini tuh seperti buku perlombaan cerpen daerah Pasuruan sendiri. Waktu itu kayak ada pemutaran film pendek, film-film kartun gitu waktu kelas 3 SD kalau nggak salah. Itu siapa yang bisa menjawab pertanyaannya maka akan dapat hadiah buku ini. Sayangnya buku ini tuh ada beberapa halaman yang hilang. Contohnya seperti halaman 90, pokoknya di sini. Nah, ini seperti halaman 80 kemudian langsung berpindah ke halaman 97. Jadi ini percetakannya agak kurang baik sih menurutku karena beberapa halaman tertinggal. Jadi ada beberapa cerita yang terpotong. Buku ini tuh menceritakan tentang beberapa sejarah daerah di Pasuruan kayak adat istiadat, terus asal usul. Kayak di sini tuh yang menjadi juara pertama itu tentang ceritanya Mbah Soleh Semendi, yang menjadi judul buku ini Singgasana Raja yang Bergoyang. Di Pasuruan pasti sangat terkenalnya adalah Mbah Soleh Semendi ini, dan di sini tuh diceritakan kenapa kok beliau itu sangat disegani oleh beberapa masyarakat di sini gitu. Dan buku ini itu aku dulu sangat suka. Ini tuh tentang kumpulan cerita rakyat Pasuruan ya. Ini buku yang pertama. Ada juga menceritakan tentang Danau Rannugrati. Terus juga menceritakan asal mula desa Banyak Putih. Ada juga tentang asal usulnya Bromo Tengger Semeru itu. Kemudian buku selanjutnya, ini dulu waktu itu ini adalah komik pertamaku, komik pertama dan terakhir karena ternyata aku tidak suka komik. Judulnya Teacher and Secret, karyanya Mamura Mio. Aku agak lupa buku ini meskipun dibaca berulang-ulang karena menurutku komik itu rumit. Karena memang tidak suka komik, jadinya ya begitu. Saat membaca komik itu menurutku tidak mudah difahami karena penyuka novel, bukan penyuka komik. Oke, next. Kalau dulu waktu ada bazar di SD, selalu ada novel yang terbilang sangat murah, harganya 5.000. Novel itu karyanya kebanyakan karya Freddy S. Dan judul-judulnya itu sepertinya tidak layak dikonsumsi untuk usia anak SD atau sekolah dasar. Karena buku ini tuh kadang ada adegan-adegan 18 plusnya, kemudian tentang asmara-asmara. Jadi waktu pertama kali baca buku ini tuh, ini apa ya maksudnya? Jadi kurang paham. Karya Freddy S ini cukup banyak sekali karya-karyanya. Ini tuh berapa halaman? 128 halaman.
Judulnya Aura Cinta di Lubuk Hati, karya Freddy S. Sebenarnya ini tuh banyak banget, dulu aku sempat pinjam sama teman-teman cerita-ceritanya Freddy S. dan cerita-ceritanya itu memang menurutku tidak layak dikonsumsi untuk anak usia dini ya. Oke, next. Dulu waktu SMP, novel ini menjadi novel incaran aku. Judulnya Kutitipkan Azal Kepadamu, karyanya Zayadi Alwi, yaitu cara takdir memutuskan segalanya. Dulu aku suka karena sinopsisnya itu sepertinya sangat menarik, tapi sekarang karena sudah beberapa tahun yang lalu jadinya agak lupa apa saja isi buku ini. Kalau nggak salah ceritanya itu tentang romansnya itu dikemas lebih ke islami gitu. Jadi ceritanya aku bacakan aja ya di sinopsisnya. Hanya 1 bulan waktu yang diberikan Ustadz Zaki untuk Ayun mengambil keputusan menikah dengan Ustadz idola santri putri karena kewibawaan, ilmu, serta ibadahnya, atau melanjutkan hafalan Al-Quran sebagaimana cita-citanya mewujudkan sebuah keluarga Qurani. Dan keputusan Ayun untuk menjaga cita-citanya buat gadis itu harus merelakan laki-laki yang sebenarnya juga ia sukai. Oh ya, aku agak ingat dengan cerita ini, dengan cerita si Ayun, kemudian endingnya itu bisa spoiler ya. Kalau masih ada bukunya ini bisa dibeli. Ini tuh Diva Press. Kebanyakan novel-novel dulu yang aku punya mesti punyanya Diva Press, penerbit Diva Press. Dan ini tuh tahun berapa ya? Udah lama banget. Ini aku dapet pada ini ya, kayaknya aku beli waktu kelas 3 SMP. Berarti baru banget rilis. Nah itu ini adalah buku motivasi karyanya Zakia De Aziz, yakni Aku Harus Jadi Malaikat. Ceritanya ini adalah seorang laki-laki yang kehilangan kakinya yang harus diamputasi karena suatu tragedi. Saya lupa tragedinya apa. Kemudian buku ini tuh aku beli karena sangat memotivasi ya. Jelas. Jadi dia itu pertamanya sangat putus asa dengan keadaannya yang seperti ini. Dia tidak bisa bekerja, tidak bisa jalan-jalan, dan tidak bisa melakukan aktivitas di luar ruangan. Dan pada akhirnya dia tidak bisa seperti itu terus. Ada seseorang kalau nggak salah yang memotivasinya agar dia bisa bangkit, dan kemudian dia berhasil melawan rasa ketidakpercaya dirinya itu. Dan dia kemudian menjadi orang yang sukses. Tapi ceritanya juga lumayan menarik. Waktu itu zaman SMP ya masih bacanya. Ini tuh 257 halaman, terbilang buku yang ringan menurut saya. Selanjutnya ini adalah beberapa cerita inspiratif, judulnya Ngopi di Pesantren. Buku ini merupakan renungan dan kisah inspiratif kiai dan santri. Di sini tuh banyak sekali diceritakan beberapa kisah tentang ulama, tentang kisah-kisah santri, dan kisah yang paling menarik di sini adalah bagaimana seorang ulama atau seorang kiai ustadz mengedukasi seseorang yang tidak percaya dengan sebuah iman. Kurang lebih seperti itu. Contohnya seperti kalau yang soalnya buku ini udah lama banget, kayaknya kalau nggak salah ini kapan ya beli, waktu kelas 1 MA atau setara dengan SMA sederajat. Ceritanya itu ketika kamu mengambil sebuah dasar atau sebuah hukum dari Al-Quran dan hadis, kemudian langsung diterapkan, itu tidak serta-merta langsung datang dengan hukum itu tersebut. Jadi harus mencari dulu referensi-referensinya yang lain. Kemudian buku ini juga sangat inspiratif menurut saya, karena beberapa cerita yang kadang seseorang itu tidak masuk di akal, tapi bisa tidak dapat dicerna oleh akal manusia, tapi sebenarnya itu merupakan keberkahan tersendiri. Jadi bagaimana sih kiai itu mengumpamakan ketika ada suatu dasar hukum yang tidak bisa dicerna secara mentah-mentah,
Dia itu bertamu kepada seorang ulama tersebut ketika ada dasar Al-Quran dan hadis, kemudian itu dijadikan langsung satu dasar mentah, ibarat kamu meminum kopi dari termos atau meminum air panas dari termos langsung, tidak diseduh ke dalam gelas ataupun tidak didinginkan. Jadi rasanya itu sangat-sangat panas. Begitulah ketika dasar hukum langsung diterapkan tanpa adanya referensi yang lain seperti ijma dan kias. Yang saya tangkap dari buku ini seperti itu. Buku Ngopi di Pesantren ini merupakan buku karyanya Muhammad Tom Afandi yang diterbitkan oleh penerbit Santri Salaf Press. Selanjutnya adalah buku Rahasia Sukses Imam Syafi'i dalam makalah dan syairnya. Buku ini sangat minimalis dan cuma 104 halaman. Di dalamnya itu terdapat beberapa makalah berupa bahasa Arab dan berikut juga terjemahnya. Ini saya beli pada tahun 2014. Penyusunnya Abu Anim dan dicetak oleh penerbit Mukjizat Group dari Manifestasi Santri Jawa Barat. Sepertinya buku-buku saya dulu waktu di pesantren itu buku-bukunya seputar buku-buku agama dan juga banyak sekali mendapatkan tabloid-tabloid pesantren, sangat banyak sekali, dan malas untuk membacanya karena bagian-bagian tertentu yang saya baca. Biasanya itu ada artikel, cerpen, itu bagian utama yang selalu saya baca. Bukunya sebagai berikut. Ini tuh promo dari Lokamedia di Google Play Books. Bisa kalian download di sana atau di Play Store. Kalau belum punya Google Play Book, bisa search di Play Store. Kemudian nanti diarahkan ke Google Play Books. Yang pertama ada buku Jejak Kecil karyanya Dian Rizky dan Rini Nurul. Oh ya, mohon maaf sebentar untuk ebook ini beberapa ebook ada 12, tapi yang saya rekomendasikan atau yang saya rekomendasikan ini hanya beberapa buku yang saya download karena yang lain merupakan buku non-fiksi sepertinya dan kurang suka dengan buku-buku tersebut. Dan buku-buku ini belum ada yang saya baca, hanya sebagian saja. Karena untuk membaca ebook membutuhkan waktu yang lama karena di HP nanti ada notif masuk, nggak jadi baca buku gitu. Dan juga kalau saya tidak nyaman ya membaca ebook, selain mata minus dan silinder, juga membuat pusing dan tidak fokus. Jadi saya lebih suka dengan buku fisik. Buku ini saya rekomendasikan untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan bacaan tapi tidak sempat membaca buku ataupun yang sangat menyukai ebook. Bisa di-download, sepertinya promo ini sampai tanggal 10 April. Yang pertama ada itu tadi, buku Jejak Kaki karya Dian Rizky dan Rini Nurul. Saya cantumkan di sini. Kemudian yang kedua ada His Wife karyanya Aurora Gongju. Kemudian ada buku selanjutnya ada Retreat karyanya Revi Dinar. Yang ketiga ada Hijrah Asmara karyanya Madun Anwar dan Sukma El Kodrunada. Kemudian ada bukunya Sekti Titanica yakni Kutunggu Kau di 2017. Selanjutnya ada buku The Acacia Bride karyanya Citra Novi. Kemudian Kami Lintang karyanya Yunita dan Saragi. Ada juga buku Jejak Kaki Antonius Grismonos karyanya Agung Rado. Dan ada juga Perjalanan Dinas karya Nadia Wijanarko. Dan ada juga buku ini bukan termasuk penerbit Lokamedia. Bukunya C.S. Hairen, Kami Bukan Sarjana Kertas. Buku ini sepertinya menarik, tapi belum selesai penuh, hanya sampai bab 1 karena ketidaknyamanan saya dalam baca ebook. Oke, mungkin itu dulu beberapa rekomendasi buku atau ebook yang bisa saya rekomendasikan, dan book haul yang
telat menurut saya karena bongkar-bongkar buku lama. Buku-buku saya itu sedikit daripada yang lain karena ya meminimalisir budget. Jadinya bukunya mungkin 1 bulan 1, atau nanti kalau ada bazar bisa